Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai Indonesia, apa kabar? Wow, senangnya hari ini Sasa Harun bisa hadir lagi untuk Anda di Talkshow Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Zima selama 1 jam ke depan. Dan enggak sendirian ya, selalu ditemani sama Pak Nyotos. Ternyata udah 1 minggu lagi ya. Belum lama deh perasaan saya 1 minggu kayak 1 hari ya. Cepat banget ya Cepet Pak? banget, tahu-tahu udah 1 minggu. Satu minggu Waktu ya. cepat sekali berlalu. Waktu cepat berlalu. Ada Kalau lagunya nggak ya? Ada lagunya kayaknya sih ya. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu ini untuk menjaga kesehatan, kayaknya percuma deh hidup ya, sia-sia Iya, aja. benar. Makan masih sembarangan, goreng-gorengan. Betul. Terus masih minum minuman yang manis-manis. Tahu-tahu besok diabetes, ya kan, kolesterolnya tinggi. Tuh, padahal baru kemarin tahu-tahu udah tinggi aja. Iya. Apalagi sekarang ini masih heboh ya kalau di Jakarta ya. Masih heboh tentang virus corona, virus Yes. Delta terutama ya. Karena ini kenyataannya yang positif itu udah 20 ribuan. Wow, banyak. Hari ini terdaftar ya. Jadi yang isolasi mandiri itu udah rata-rata, ya saya juga sama sih, di lingkungan itu kiri kanan pasti udah ada yang kena COVID. Dan banyak yang ke rumah sakit, banyak isolasi mandiri. Ada yang cuek, ada yang macam-macam lah ya. Tapi kita harus tahu varian Delta ini sangat ganas ternyata. Menular hanya 14 detik. Ada yang meninggalnya hanya 3 hari, sedangkan varian lama ada yang 14 hari. Jadi ini varian baru katanya lebih Lebih mengkhawatirkan lebih ya. mengkhawatirkan ya kan. Nah jadi kalau sekarang itu varian virus Delta yang katanya dari India itu lebih mengkhawatirkan, dan kenyataannya memang kenaikannya itu 460% kematian. Jadi 4 kali lipat lebih jumlah kematian sebelum yang COVID-19 biasa. Setelah virus varian Delta ini 4,5 kali ya, 460% ya. Yang meninggal lebih cepat banyak. Dan Ya. katanya juga ada varian baru lagi nih. Cepet banget ya variannya. Iya, jangan ini Mbok ya kalau keluar varian itu satu persatu gitu ya, jangan rombongan jangan borongan gitu. Jadi bingung nanti nih orang ini kena virus yang Iya. varian mana nih gitu. Ini mana yang lebih keren kan gitu juga. Tapi ya untuk melawan virus corona ini ya, apapun namanya, mau virus Delta yang baru-baru ini virus Lambda, itu kita harus punya antibody yang super power. Ya. Kan sekarang lagi rame orang itu divaksin, bahkan saya lihat di tempat-tempat yang ada vaksin gratis itu banyak kerumunan. Iya. Nah, ya kan, kerumunan saking antusiasmenya untuk divaksin. Bahkan ada yang vaksinnya udah keburu habis, ya kan, mau divaksin udah ngantri, capek-capek ngantri, habis gitu ya. Dan mereka yang sudah divaksin umumnya meriang, apapun merek vaksinnya. Iya, ya. efek sampingnya semuanya sama. Sama. Semua vaksin begitu. Pasti badannya meriang. Kenapa kok bisa meriang? Karena pada prinsipnya yang namanya divaksin itu dimasukkan virus juga yang sudah dilemahkan atau bagian dari virus seperti RNA-nya gitu ya. Pada waktu kita dimasukkan virus tersebut yang sudah dilemahkan, antibodi kita otomatis bereaksi. Ya, jadi imunitas kita bereaksi, mengeluarkan imunoglobulin, menciptakan formula untuk melawan virus yang sudah lemah itu dan mempelajari virus yang lemah itu, formulanya seperti apa. Nah, saat itulah sistem kekebalan tubuh alami kita bekerja, otomatis dia menaikkan suhu tubuh. Kalau nggak salah 4-7 hari, nah itu baru tuh antibodinya keluar. 4-7 hari baru antibodinya ngeracik-ngeracik teh dalam tubuh tuh. Ini campurannya ini, campuran ini, pakai ini deh. Set, udah deh. Oh iya, mati. Padahal tuh virusnya masih virus yang cemen ya, karena dilemahkan kan gitu ya. Jadi yang paling keren virus apa ya? Virus yang asli. Cuma kan kalau kita terserang COVID-19, kita mesti punya antibodi yang kokoh, yang tangguh, yang super, sehingga walaupun virus yang kuat, kita masih OTG aja deh, cuek-cuek aja. Nah ini yang mesti kita sadari, bagaimana caranya kita harus mampu memiliki antibodi yang tangguh. Jadi kita belajar nih pola makan apa yang menyebabkan antibodi kita melemah. Betul. Dan solusinya bagaimana kita punya antibodi menguat. Dan bagaimana kita bisa terpapar COVID berkali-kali sampai lama-lama COVID cuma kayak flu biasa gitu ya. Cemen. Kenapa? Karena antibodi kita begitu virus COVID-nya datang, mau virus Delta, Lambda, Palapa, Kendedes, tarantula gitu ya. Sriwijaya. Alah.
Kita udah tahu pasti formulanya ini selesai. Karena kita melatih tubuh kita itu berperang melawan virus dengan meningkatkan kekebalan tubuh alami kita. Itu yang mau kita bahas. Betul, gitu. tapi kita pun juga harus tahu nih, terpapar sama terinfeksi itu beda ya. Gak bisa disamakan, karena ada yang bilang terpapar sudah termasuk terinfeksi, itu beda. Terpapar itu hanya ada virusnya di dalam hidung. Kalau sudah terpapar berarti sudah masuk ke dalam tubuh, yang badannya demam, batuk, kemudian radang, tenggorokan, itu sudah termasuk terinfeksi. Kalau terpapar hanya di hidung saja, virusnya nempel di hidung gitu. Jadi kalau kita udah terinfeksi itu virusnya sudah bermultiplikasi demikian cepat, berkembang biak dalam tubuh, akibatnya ya menyebabkan organ tubuh kita melemah, gitu. Bahkan sampai badai sitokin di paru-paru, akibatnya banyak slem. Kadang-kadang slemnya sangat kental, akibatnya oksigen nggak bisa napas. Begitu di ventilator, dan saya lihat dengan berita, dengan data, orang yang sudah di ventilator itu kemungkinan bisa hidup sembuhnya 50-50 ya. 50-50, 50%. Jadi jangan sampai ya kita sampai kena pasang ventilator, udah nggak nyaman. Ya kan biasanya udah kehilangan kesadaran tuh yang udah pakai ventilator. Nah, jadi sebelum yang mesti kita sebelum ventilator ya saya, kita harus berusaha mencegah. Betul, menjaga imun tubuh kita tetap stabil, kalau bisa lebih kuat dibandingkan yang kemarin-kemarin. Apalagi cuaca lagi nggak menentu banget nih. Kemarin hujan, sekarang terang banget. Di sebagian wilayah yang paginya terang, kemudian sorenya hujan. Badan kita nggak siap untuk menerima itu. Makanan yang kita makan juga nggak bagus, akhirnya ngedrop, ya kan? Ngedrop masuk rumah sakit penuh say, ya kan? Jadi jaga kesehatan dimulai dari sekarang ya. Yuk, yang mau tanya-tanya nih barengan Pak Nyoto, silakan di WhatsApp 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih untuk Anda yang terus bergabung barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto di Talkshow Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Yang mau tanya seputar kesehatan, yuk boleh silakan ya. Di WhatsApp kita tunggu nih di 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Ya, tingkat kesadaran masyarakat terutama di Indonesia, terutama di daerah-daerah itu kalau menurut saya masih cenderung kurang, rendah banget. Ya, memang kita lagi heboh banget dengan virus varian baru, tapi jangan lupakan juga kesehatan kita. Jangan lupakan juga penyakit-penyakit yang sebenarnya itu penyakit juga bisa mematikan. Penyakit-penyakit degeneratif yang kita nggak tahu, tahu-tahu tinggi aja. Betul. Gula darahnya bisa sampai 600, kolesterolnya, kemudian tiba-tiba stroke, pecah pembuluh darah, kita nggak tahu karena kita sibuk memikirkan gimana caranya untuk menghilangkan virus yang ada di muka bumi ini, sampai lupa loh kesehatan yang harus kita jaga. Ya, memang kesadaran orang Indonesia itu cenderung rendah ya menurut saya ya. Karena banyak contoh yang paling sederhana aja, mereka cek kesehatan, lihat kadar gula darahnya 600, habis itu cuek. Udah cuek. Cuma buat tahu doang ya kan. Terus dia cek untuk COVID-19 gitu, oh positif, tapi cuek juga gitu kan. Itu yang bermasalah. Bahkan kadang-kadang dia bolak-balik swab yang harganya mahal ya. Kan swab mahal juga ya. Tapi beli solusinya untuk kekebalan tubuhnya mikir gitu ya. Untuk apa ngetes kalau bukan untuk dipecahkan solusinya kan? Swabnya udah bayar 800.000, tiba-tiba ada produk Ziman untuk menjaga kesehatan cuma seperapatnya, mikir 10 kali, kan lucu gitu. Iya. Jadi yang paling penting itu adalah bukan sekedar kita ngecek kesehatan kita, tapi bagaimana solusinya agar kita keluar dari masalah kesehatan. Karena memang sebenarnya kesehatan itu adalah harta yang tidak ternilai dan paling mahal. Dan orang itu tahu bahwa kesehatan itu adalah harta tidak ternilai paling mahal kalau sudah ada di rumah sakit. Karena tempat tidur yang paling mahal itu bukan di hotel, di rumah sakit. Gitu ya. Apalagi udah kena penyakit degeneratif, kadar gula darahnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, kemudian dia punya tekanan kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi. Pas dicek jantungnya mesti bypass, pas dicek mesti cuci darah. Nah, itu yang mesti kita wanti-wanti. Banyak orang mengorbankan kesehatannya untuk cari duit yang banyak, tapi ujung-ujungnya udah banyak duit, uangnya habis untuk biaya berobat, tapi kenyataannya kesehatannya tidak bisa kembali. Kenapa? Karena tidak punya kecerdasan kesehatan. Bahwa yang namanya sehat itu mesti dibangun dari pola makan yang sehat,
gaya hidup yang sehat, pola pikir yang sehat, plus suplemen yang tepat. Itu Betul. nanti kita bahas, gitu kan. Jadi ya solusi zaman sekarang ini yang lagi pandemi COVID, kalau kita sayang sama diri kita dan keluarga kita, harusnya kita punya penangkalnya itu bukan sekedar divaksin. Karena nyatanya nih saya teman saya yang divaksin itu ada yang udah 2 kali vaksin, kena juga. Iya, banyak kok Pak, teman-teman saya juga gitu. Ya kan? Jadi kalau pikir-pikir apa gunanya vaksin kalau kena juga, ya kan? Tapi gini, mereka beralasan gini, untung udah divaksin. Coba kalau belum divaksin Lebih pasti parah akan lagi, lebih parah. betul. Tapi ada juga yang biasa aja nggak divaksin gitu. Karena mungkin cuma terpapar aja, tidak terinfeksi gitu. Memang kalau divaksin mungkin kelebihannya kalau seandainya terpapar moga-moga cuma ya kayak flu biasa deh. Kalau tidak divaksin bisa lebih parah kan gitu. Nah, oleh sebab itu bagaimana caranya bukan sekedar vaksin, tapi kita meningkatkan imunitas tubuh kita seoptimal mungkin. Nanti kalau imunitas tubuh kita kuat, kemudian juga kita punya raport kesehatannya membaik, kita nggak pernah takut lagi tuh dengan berbagai macam virus, ya kan? Sampai kita lupa bahwa ada virus flu ya. Iya. Karena sekarang orang flu aja dianggap COVID-19. Dianggap COVID, Orang sakit flu dianggap, padahal kalau virus flu-nya itu bisa demo tuh dia. Saya ini flu bukannya Flu COVID. biasa, ini flu biasa, bukan Delta atau Kamu bukan lebay COVID. aja, kamu lebay. Cuma masalahnya dia nggak pernah demo, nggak kayak kita gitu ya. Nah gitu. Tapi ya kadang suka gini sih Pak ya, misalkan di perusahaan-perusahaan entah di Jakarta atau di Indonesia, mereka cuma hanya menghimbau, ayo jaga kesehatan, tapi dari actionnya mereka kadang-kadang suka nggak ada, kasih suplemen kayak sebelum waktunya pada sakit karyawannya. Iya, itu cara cerdas dan Gitu. bijak. Atau mungkin ya dikasih asupan makanan yang bergizi, di support gitu nih, ada makanan apa gitu. Bener, saya setuju banget loh. Gitu, coba kadang udah sakit ya, baru deh nih vitamin gitu, atau mungkin dia sedang merasakan sakit baru dikasih karyawan-karyawannya vitamin gitu. Ini yang saya sebenarnya setuju banget kalau seandainya Sasa jadi presidennya nih. Jangan. Saya suruh, pokoknya kalau sekarang itu yang paling penting bukan sekedar vaksin, pemerintah menyediakan makanan yang bergizi dan suplemen yang optimal sehingga rakyatnya itu kuat melawan virus COVID-19. Itu yang paling utama. Jadi lama-lama kok Indonesia nggak ada yang kena COVID ya? Oh iyalah, makanannya bergizi dan orangnya minum suplemen yang tepat. Iya, gitu. minumnya Jadi, Ziman gitu kan. Jadi COVID-nya udah minggir sendiri. Jadi negara-negara lain juga jadi sama Indonesia tuh jadi minder gitu ya. Tapi itu kan hanya dalam mimpi. Dalam mimpi, kenyataannya mah enggak, beli sendiri. Beli sendiri. Ya, yang paling penting rakyat dulu deh sadar. Jadi yang bisa menolong diri kita ya diri kita sendiri deh. Seperti itu. Oke, di udah banyak banget pertanyaan yang masuk, tapi nanti kita jawab ya di 081511103103, 081511103103. Nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Yuk dilanjut lagi obrolannya barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto ya. Kita masih ngobrolin seputar kesadaran tentang kesehatan yang begitu minim. Nggak mungkin gak cuma Anda, tapi saya pun juga demikian ya. Beberapa minggu yang lalu pun saya juga gitu kena flu, karena mungkin ya asupan makanannya juga kurang bergizi, tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, tidak mengkonsumsi vitamin dan juga suplemen, makan sembarangan, yang akhirnya antibodi saya turun, ngedrop, kena flu deh Pak. Gitu. Iya betul, karena ada loh Sasa makanan yang bisa menurunkan kekebalan tubuh kita. Oke. Satu gula ya. Jadi orang yang udah konsumsi gula kelebihan itu overdosis gula. Menurut The American Journal of Clinical Nutrition, orang yang konsumsi 100 gram gula atau lebih setiap harinya akan mengalami penurunan sistem kekebalan tubuh. Kedua, garam ya. Memang sih makanan kalau nggak ada garamnya nggak enak. Makanya banyak sayur seperti kamu, kalau nggak ada kamu seperti sayur tanpa garam gitu ya. Hambar. Ini studi terbaru di Universitas Hospital of Bonn, Jerman ya. Dia mengujikan terhadap manusia dan tikus. Ya, manusia dan tikusnya sama-sama dikasih konsumsi garam berlebihan, ternyata kekebalan tubuhnya menurun. Nah, jadi selain garam, gula, ketiga minyak ya. Jadi kalau kita konsumsi goreng-gorengan berlebihan juga, kekebalan tubuh kita juga pasti akan menurun ya, karena dia menghambat kemampuan tubuh untuk memproduksi sel darah putih. Jadi mengurangi kemampuan sel darah putih, padahal darah putih itu kan paling bagus untuk antibodi kita. Kemudian makanan yang rendah serat. Jadi kalau kita konsumsi makanan yang seratnya kurang, jadi makanan yang seratnya kurang banyak banget deh di semua tos serba tuh rata-rata makanan yang sudah diproses berkali-kali udah nggak ada seratnya, otomatis juga menyebabkan apa? Ya iyalah kan sembelit ya. Iya. Jadi kekebalan tubuh kita rendah.
Dan yang menarik lagi juga termasuk roti putih. Nah, roti semakin putih, semakin empuk, semakin enak, itu ternyata banyak bahan kimianya. Jadi bahan pengawet, pengental, pelunak, pelembut, apalagi tuh. Banyak deh. Itu juga menurunkan kekebalan tubuh, apalagi yang alergi gluten. Nah, udah banyak pengawet, pengental, pelembut, pelunak, pengembang, terus dia alergi gluten. Waduh, makan roti putih terus ya otomatis dia punya kekebalan tubuh menurun. Kemudian kebiasaan konsumsi alkohol. Jadi orang yang kebanyakan konsumsi alkohol itu otomatis kekebalan tubuhnya menurun. Kemudian kalau kita konsumsi makanan yang mengandung kafein, boleh, bagus kita konsumsi kopi, konsumsi teh, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan kita susah tidur. Kalau susah tidur kekebalan tubuh kita menurun. Iya, begadang soalnya. Iya. Harus istirahat, melek. Kemudian konsumsi soda. Nah, minuman soda itu gak enak kalau nggak pakai gula. Iya. Nah, bukan sodanya saja, tapi gulanya itu, udah soda juga menurunkan imunitas, gulanya juga menurunkan imunitas. Kita minum soda gembira sehari 5 kali, selamat deh imunitas Anda menurun, dan selamat berkenalan dengan COVID berikutnya. Dari yang generasi apa sekarang? Delta ya. Delta. Nanti Lambda. Lambda baru sampai Peru. Baru sampai, enggak, sebentar lagi nyampe. Lagi nyampe. Ya kan nggak jauh kok Peru ke Iya. sini. Terbangnya cepet ya. Cepet. Orang Delta aja tiba-tiba udah nyampe, ya Iya. kan udah berkembang pula di Jakarta dan bikin heboh. Banyak Betul. yang kena ventilator gara-gara si Delta ini. Jadi ya solusinya kita harus menghindari tadi yang saya sebut. Kita konsumsi suplemen yang bisa meningkatkan kualitas kesehatan kita seoptimal mungkin, namanya Ziman. Ziman itu enzim antioksidan di mana kalau kita konsumsi rutin, dia kandungannya saripati buah-buahan yang antioksidannya terbaik di muka bumi. Kalau kita konsumsi rutin 5 tetes pagi, siang, sore, otomatis kita nggak perlu khawatir dengan berbagai jenis COVID. Tapi pertanyaannya, kalau sudah kena COVID bagaimana? Biar nggak lebih terinfeksi, lebih parah sampai pasang ventilator, konsumsinya kalau sudah demam meriang, jangan 5 tetes pagi, siang, sore. Kalau perlu 1 botol dihabisin 2 hari. Kenapa? Ya biar kita nggak sampai lebih parah lagi, cepat negatif dan bisa beraktivitas lagi. Karena ya kalau udah kena itu ciri-cirinya kan kita tahu. Pasti penciumannya terganggu. Betul. Makanan juga tidak ada rasanya. Demam meriang, bahkan ada yang sampai kayak muntaber, muntah-muntah dan buang-buang air. Sesak nafas. Sesak nafas. Nah, kalau udah sesak nafas biasanya tuh dicek apa saturasi oksigen. Nah, kalau saturasi oksigennya sudah melampaui 80 ke 70 ke 50, hilang kesadaran, dipasang ventilator, itu kemungkinan untuk bisa kembali hidup 50-50 kalau menurut saya sih. Rata-rata kalau udah pasang ventilator kita tahlilan. Jadi jangan sampai itu terjadi. Kita mesti punya persiapan apa? Ya di rumah mesti ada suplemen yang meningkatkan antibodi. Pilihan terbaik ya Ziman lah. Jadi kalau keluarga kita sudah demam-demam atau kita sendiri sudah demam-demam, ya konsumsi Ziman intensif. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan antibodi karena dia kandungannya nutrisi yang mengandung antioksidan, anti-inflamasi, antibakteri dan jamur, dan dia mampu meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, konsumsinya lebih intensif, begitu kita sudah tidak enak badan. Tapi solusinya selain itu ya kita jangan makan yang seperti tadi, kita banyak makan sayur-sayur, buah-buahan segar. Kita juga istirahat yang cukup, konsumsi Ziman bukan waktu sakit, kalau bisa sebelum sakit. Jadi kita tidak terpapar, tandanya terpapar pun nggak terinfeksi, cuma nempel doang, habis itu kabur virusnya ya, nggak mau bereplikasi. Jadi kita harus peduli kesehatan karena kesehatan itu mahal. Yes. Jadi gitu ya. Jangan ragu-ragu lagi untuk bisa sehat, untuk menjaga imunitas biar tetap stabil, tetap oke, tetap bertahan gitu ya di dalam kondisi yang seperti ini. Konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur. Pakai masker oke, tapi kalau asupan makanannya tidak bergizi sama aja dong. Kalau tidak diimbangi dengan minum Ziman juga sama aja bohong dong. Jadi ayo dong sekarang juga ya konsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur. Pagi, siang, sore dan juga malam 5 tetes di bawah lidah ya. Kalau Anda pengen dapetin Ziman, silakan langsung datang ke radio kesayangan Anda ini. Harganya Rp200.000 aja. Atau bisa pesannya via WhatsApp di 0877 90.300.
Sekali lagi di 087790.300, harganya Rp200.000. Ini 100% enzim herbal alami, isinya 15 mili. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi untuk selalu ya mengkonsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur pagi, siang, sore dan juga malam. Ini kemasannya mungil, jadi bisa dibawa kemana aja, bisa taruh di kantong, di tas Anda, di dompet Anda. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan selama ini Anda bilang, aduh repot, ini kan kemasannya susah dibawa kemana-mana. Kata siapa, mungil banget loh ya. Bisa langsung taruh di saku, nggak kelihatan, tidak menonjol. Pokoknya ini imut banget ya. Walaupun bentuknya imut tapi khasiatnya luar biasa ya Pak. Iya. Besar banget khasiatnya. Jadi cus, beli sekarang juga ya. Ziman, harganya Rp200.000. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Silahkan yang mau tanya-tanya sama Pak Nyoto di WhatsApp dicatat ya. 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Ini udah banyak banget pertanyaan yang udah masuk dari Ibu Resti yang ada di Solo. Tanganku yang kiri Pak. Oh, tangan kiri. Tangan kiri. Tanganku yang kiri kok kesemutan terus ya. Udah tahunan, tapi tak cek itu normal semuanya. Kalau kata Pak dokter itu ini karena mungkin efek kerjaku yang sering jahit terus. Nah, apakah kalau mengkonsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur, ini bisa tidak kesemutan lagi? Ya sebenarnya sih kalau sakit tangan kirinya kebas atau kesemutan itu adalah gejala penyakit ya, bukan penyakit itu sendiri ya. Karena aliran darah yang tidak lancar ya, kondisi ini bukanlah suatu penyakit, melainkan gejala. Jadi bisa saja kita cek kita punya masalah diabetes atau tidak, hipertensi, gagal ginjal atau cedera atau tumor. Ya kalau diabetes nggak ada, hipertensi nggak ada, ginjal nggak ada. Bisa juga karena apa? Karena cedera. Cedera itu misalkan dia kerja dengan menggunakan tangan kirinya kelewat lama, kelewat capek, tanpa kita sadari akibatnya mempengaruhi sistem sarafnya. Akibatnya kebas seperti itu. Nah biasanya sih kalau ada masalah dengan gangguan saraf tepi itu ya bisa pakai vitamin neurotropik, B6, B12 apa segala macam. Cuma kalau mau pakai herbal itu lebih efektif lagi karena lebih holistik. Jadi konsumsi Zimannya 10 tetes minimal sehari 5 kali. Jadi kalau bisa ya konsumsinya siapin jangan 1 botol, ya 3 botol deh sampai rasa kebas-kebasnya itu bisa membaik gitu. Sebab kalau cuma 1 botol udah mulai baik, udah habis lagi. Jadi kalau bisa 3-5 botol sekaligus kita konsumsi rutin, kita niatkan untuk 1 bulan gitu ya. Moga-moga dalam tempo 2 minggu sudah banyak perubahan. Jadi kenapa bisa demikian? Karena kan Ziman itu kandungan antioksidannya tinggi. Dia mempelancar peredaran darah, juga sekaligus memperbaiki fungsi saraf-saraf tepi kita atau saraf perifer gitu ya. Sekaligus juga menormalkan segala metabolisme tubuh kita. Cuma gak ada yang instan ya. Ini bukan obat penghilang rasa sakit. Begitu minum langsung sakitnya prok jadi apa, nggak bisa ya, diproses. Jadi konsumsi rutin, nanti 1 minggu banyak perubahan, 1 minggu lagi lebih perubahan lagi. Nah diteruskan sampai benar-benar tuntas, kurang lebih seperti itu. Oke, baiklah. Kemudian ini dari 0857 0262, kiat sehat awet muda itu yang seperti apa sih Pak Nyoto? Apakah dengan mengkonsumsi Ziman akan selalu awet muda? Nah ini pertanyaannya bagus sekali ya kalau menurut saya. Karena yang namanya kesehatan itu investasi. Jadi yang namanya investasi itu udah ada harga yang mesti kita bayar. Dalam artian kalau pola makan kita pola makan yang salah, banyak makan makanan yang saya sebut tadi di atas, banyak mengandung garam, banyak mengandung gula, banyak mengandung minyak-minyakan, banyak mengandung trans fat, ya otomatis kita cepat tua karena kita memperberat fungsi kerja tubuh kita. Cuma kalau kita makan sayur-sayur, buah-buahan segar, lalap-lalapan dan sebagainya, dan kita pola hidupnya juga bahagia, kita juga nggak stres, kita juga olahraga, otomatis kita awet muda. Tapi kan tubuh bukan sekedar butuh gizi makro seperti karbohidrat baik, lemak baik, protein baik. Butuh gizi mikro untuk sel-sel tubuh kita agar awet muda dan tetap segar. Jadi karena kita itu sehat itulah investasi, kita konsumsi Ziman itu menjadi gaya hidup, ya otomatis bedalah 10 tahun yang akan datang dengan 10 tahun yang sekarang. Saya pribadi kalau pergi ke reuni teman SMP, teman SMA itu beda jauh.
kulit saya masih kenyal, masih belum kasar, masih belum pori-porinya belum membesar, orang ngelihat masih seperti yang dulu, belum banyak perubahan. Tapi ya faktor ininya jadi banyak yang minta selfie gitu. Karena saya lihat banyak loh yang udah mengalami penuaan dini, udah kayak kakek-kakek, udah perutnya maju ke depan, ya kan. Terus mukanya, kulitnya juga udah berkerut-kerut. Udah ditanya, udah ada yang diabetes, udah ada yang hipertensi, udah ada yang, ada yang mesti pasang ring, masih umur sekian seperti itu. Karena apa? Karena dia nggak menganggap bahwa kesehatan itu adalah yang terpenting. Jadi kita mau usia panjang umur ataupun tidak panjang umur itu pilihan. Karena kebanyakan orang bunuh diri itu dengan sendok dan garpu. Artinya dari pola makan yang salah. Apalagi untuk beli suplemen mikirnya 1000 kali. Ya, jadi beli baju yang mahal nggak mikir, ya kan? Beli mobil yang mahal nggak mikir. Beli make up mahal nggak mikir. Mahal nggak mikir. Begitu udah semua penyakit masuk dalam tubuh, nggak ada guna deh tuh semua yang mahal-mahal. Yang berguna itu adalah kesehatan yang optimal, bugar di usia berapapun, gitu. Oke, jadi sangat efektif ya Pak ya Ziman ini untuk buat Anda awet muda. Jadi ayo segera beli sekarang juga, harganya cuma Rp200.000 aja kok, bikin Anda awet muda sepanjang waktu. Jadi kalau ketemu sama teman-teman Anda yang seusia Anda, loh kok Bapak ini awet muda ya, kulitnya kenceng ya, terus sehat, pengen kan seperti itu? Atau mungkin pengen punya istri lagi? Ya itu dia, kalau laki-laki tuh awet muda pasti cirinya bukan efek samping tapi efek depan. Nah itu dia, banyak yang naksir loh. Efek depannya masih optimal kan, transmitternya masih kencang. Masih kenapa? kencang, masih tegang. Konsumsi siman dong, jangan minum obat kuat, itu kan kamuflase. Oke, satu lagi sebelum kita break, ini dari Ridwan yang ada di Wates, Yogyakarta. Mohon pencerahan, apakah kebiasaan minum kopi itu kurang baik terhadap kesehatan dan dapat menurunkan imun? Bagaimana pula minum kopi yang tetap sehat bagi kesehatan? Bagi saya kopi itu bagus karena kafein itu juga melancarkan peredaran darah. Cuma yang nggak bagus itu gulanya, karena semakin pahit gulanya makin banyak ya. Kedua, kopi itu yang paling bagus jangan pakai gula dan konsumsinya tidak boleh berlebihan karena ada batas. Konsumsi COVID dalam sehari kalau kelebihan itu malah merusak kesehatan. Jadi kalau dikonsumsi dengan dosis yang tepat, waduh, minum kopi itu bagus. Cuma kalau dosisnya nggak tepat, ya kamu bisa kena ke lambung karena kafein itu bisa mengiritasi lambung. Tapi kalau minumnya cuma misalnya pagi sama siang, ya kan, dan nggak pakai gula, itu bagus untuk kesehatan jantung, bagus, melancarkan peredaran darah, bagus, buat mood juga bagus. Kan ada orang kalau nggak ngopi moodnya nggak muncul. Iya. Cuma kalau ngopinya udah sehari 12 gelas, 15 gelas, pakai gula lagi, udah pasti diabetes. Jadi jangan bangga dulu kalau setiap hari bisa ngopi di kafe karena isinya penyakit, karena ada gula, pakai krim, pakai susu. Kecuali kalau gulanya gula 0 kalori, kemudian atau mungkin kopinya yang nggak pakai gula gitu. Nah yang repot itu zaman sekarang itu kopi banyak yang bukan kopi sebenarnya, tapi esensial, bukan ekstrak. Oh bukan. Itu belum tentu dari kopi, cuma rasanya kopi dibikin pahit, tapi dari bahan kimia. Oh perasa doang. Terus gulanya pakai trans fat, pakai creamer, pakai susu, ya minum tiap hari rontok lah kesehatan kita. Cuma kalau beli kopi ya kopi Lampung, kopi Arabica, kopi Torabika, kopi Toraja, yang benar-benar kopi bubuk dan diseduh, nggak pakai gula. Kita nikmati sensasi pahit-pahit nyamannya itu. Nah itu boleh, tapi nggak boleh berlebih. Jadi ada takarannya ya. Jadi kalau diajak ngopi di coffee shop sama teman-temannya, lihat dulu nih kopinya bener nggak nih. Ternyata ya kopi-kopi ya niaga. Jadi jangan bangga dulu ya. Semakin murah itu bukan kopi loh. Oke, baiklah. Kalau kopi yang asli nggak mungkin murah. Mahal ya pasti ya Pak, puluhan ribu, ratusan ribu. Ya kan, apalagi yang udah ekstrak premium Torabika bubuk, nggak mungkin murah lah. Terus dibandingkan dengan kopi yang harganya 500 perak, ya itu bukan kopi. Emang ada Pak 500 perak? Mungkin ada, cuma kan kalau kita konsumsi kopi yang makin murah, kita tanya ini beli kopinya di mana ya, nanamnya di mana ini kok semurah ini di gitu. Di pot kali nanamnya. Oke, nanti kita sambung lagi obrolannya. Yang mau tanya-tanya masih kita tunggu ya. 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat.
segmen yang terakhir. Jadi kalau Anda mau tanya, ayo segera. Sebelum Sasa dan juga Pak Nyoto pamit ya, silakan tanya sekarang juga di 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Pak Nyoto, saya mau tanya, dada berdebar karena apa ya? Nggak sering sih, cuman kadang-kadang. Tapi nanti terus nggak berdebar, tapi nafasnya bagus, nggak ngos-ngosan. Ini dari Queen di Jalan Gatak, Pabelan, Sukaharjo. Jadi kalau kita punya masalah dengan dada berdebar itu sebenarnya adalah bukannya penyakit tapi gejala penyakit. Faktornya banyak, bisa faktor psikis, bisa bukan. Kalau bukan itu bisa jadi karena kita kekurangan mineral. Ya kalau kita kekurangan mineral kita bisa terjadi palpitasi. Jadi debar jantung kita itu nggak beraturan, deg. Oh, iramanya nggak jelas ya. Nah kalau kita kekurangan yang namanya magnesium, itu mineral yang penting dalam tubuh kita, kadang-kadang bisa palpitasi. Selain penyakit yang lain seperti gejala jantung atau hipertiroid atau apapun, tapi kebanyakan karena kekurangan magnesium. Nah, solusinya bagaimana? Ya solusinya kita konsumsi suplemen yang punya manfaat untuk menormalkan detak jantung tadi agar nggak berdebar. Nah, kalau konsumsi Ziman itu kan sebenarnya ada mineral mikro, dan dalamnya juga pasti mengandung magnesium, mengandung kalium, mengandung berbagai macam mineral yang dibutuhkan tubuh. Jadi kita cukup tetes aja deh, 5 tetes pagi, siang, sore. Kalau debarnya udah mulai berkurang, ya berarti kita konsumsi rutin. Cuma kalau debarnya belum signifan juga, ya 10 tetes lah sehari 3 kali sampai kita punya debaran jantung tadi bisa membaik. Seperti itu, dan itu biasanya kekurangan magnesium. Nah, ada di mana? Di buah-buahan segar. Cari buah-buahannya gimana? Ya konsumsi Ziman aja deh biar nggak capek. Biar nggak repot juga nyarinya. Kalau udah ketemu sama buahnya pasti bingung lagi nih diapain buahnya. Jadi yang simpel aja, konsumsi Zima secara rutin dan juga teratur 10 tetes ya, 5 kali pagi, siang, sore, kemudian malam menjelang tidur tuh ya, 10 tetes 5 kali dalam 1 hari. Kemudian ini dari 0857 1291 mau tanya, apakah minyak kayu putih bisa diteteskan ke air putih? Maaf Pak, tadi saya kurang jelas mendengarnya. Oh, ditetesin ke kayu putih ya? Setahu saya minyak kayu putih itu obat gosok. Iya, takutnya malah keracunan kalau ditetesin ke air. Jadi minyak kayu putih itu di mana-mana juga minyak gosok. Dikonsumsi untuk obat luar ya. Yes. Luka boleh pakai minyak kayu putih biar nggak infeksi ya kan. Batuk-batuk diboleh di dada ya kan. Di tengkuk kita hirup juga boleh. Cuma kalau diminum itu nggak boleh menurut saya sih. Bukan dalam arti gini. Karena ada satu orang yang memang belum tentu bisa konsumsi minyak kayu putih. Karena kalau anak kecil dikasih minyak kayu putih itu banyak kejang-kejang. Ya. Jadi kadang-kadang kalau kita konsumsi apalagi banyak-banyak, pasti tenggorokan kayak kebakar dong. Orang di luar aja panas, ya kan? Anget. Mulut, tenggorokan pasti kebakar. Belum lagi perut kita jadi kepanasan. Lambung kita, apa bisa lambung kita kena panasnya kayu putih. Pasti sakit perut, muntah, pusing, kehilangan kendali fungsi tubuh, disorientasi. Karena kan darah kita jadi kepanasan, kejang, pingsan. Nah itu efek samping. Itu mungkin minum minyak kayu putih sebotol kali ya. Cuma pada prinsipnya minyak kayu putih itu obat luar. Jadi izin BPOM-nya juga bukan obat diminum, obat di luar. Jadi kalau memang sudah obat luar, ya nggak usah kayu putih juga kali. Minyak GPU, minyak gosok, minyak apa nggak boleh diminum. Itu buat obat luar. Ya, jadi kalau sesuatu yang memang diperuntukkan obat luar, jangan kita coba-coba. Jangan ide-ide lah. Ide-ide lah ya, apalagi tetes di mata. Aduh. Jangan nanti matanya perih. Nanti perih. Yang boleh diteteskan ke dalam air itu Ziman ya. Ziman selain diteteskan di bawah lidah, di dalam air ya 100 ml itu boleh, tapi jangan air panas, air dingin aja atau suhu biasa itu boleh ya. Jadi yang boleh diteteskan ke dalam air hanyalah Ziman. Dan ya, ini pertanyaan juga bagus nih Pak, ada yang nanya. Saya beli Ziman kok bentuknya kapsul? Nah, tuh. Jadi gini, Ziman itu tidak mungkin bentuknya kapsul. Karena Ziman itu harus tetes. Karena yang dipertahankan itu enzim antioksidan dalam kondisi hidup. Sesuatu yang sudah dipanaskan pasti bentuknya kapsul, tablet atau apapun. Tapi sesuatu yang sudah dipanaskan sifatnya mati. Jadi Ziman itu adalah sesuatu yang hidup, jadi harus cair. Kalau cairan itu berarti dia masih punya enzim antioksidan yang hidup, yang bisa mengvitalisasi, memberi energi sel-sel tubuh kita. Cuma kalau udah bentuk tablet, kapsul, bentuk apa lagi ya? Yang serbuk, itu udah nggak ada zat enzimnya.
Jadi kita mesti tahu kenapa Ziman itu tidak bisa berbentuk selain cairan. Karena yang kita pertahankan adalah bentuk enzim antioksidan yang masih aktif, yang masih hidup. Karena yang kita jual itu sebenarnya bukan merek ya, bukan merek Zimannya. Yang kita jual itu khasiatnya. Dan khasiat ini bisa optimal kalau bentuknya cair, tidak boleh bentuk yang lain. Gitu kurang lebih. Oke, jadi Pak kalau Anda beli Ziman yang bentuknya kapsul, bukan Ziman yang kita maksud. Bukan Ziman kali itu ya, nggak tahu apa merek. Itu apa nggak tahu. Apakah itu? Nah kalau Ziman yang kita maksud ini pakai Z ya, Ziman bukan pakai J. Ya, tapi pakai Z. Ziman dan ini tetes, jamu tetes, bukan kapsul, bukan kaplet, bukan tablet atau mungkin puyer, bukan ya. Ini tetes. Jadi kalau Anda pengen beli langsung datang ke radio kesayangan Anda aja deh biar lebih jelas gitu, biar lebih pasti. Ya, betul. Ini loh gitu Dan Ziman yang asli. paling penting itu kita memang ada sainsnya. Jadi kalau mau beli buku judulnya The Miracle of Enzym atau keajaiban enzim, kenapa makanan yang hidup itu bisa menghidupkan kita dan membuat kita awet muda, itu ada bukunya. Jadi Ziman itu dibuat berdasarkan sains, bukan berdasarkan dongeng gitu ya. Nah kalau yang lain kita nggak tahu deh ya. Tapi kita berdasarkan sains, dan ini benar-benar teknologi Jepang, diekstraksi ganda 2 kali. Dan memang tujuannya yang dijual itu adalah manfaatnya. Kalau Zimannya itu cuma merek gitu ya. Jadi kalau ada orang niru-niru merek, ya benar-benarnya sih dia mau niru-niru manfaat. Tapi manfaat yang sejati itu dari Ziman yang cairan asli ada di sini gitu. Oke. Jadi untuk Anda nih yang mau konsumsi Ziman, pengen tahu apakah benarkah ini asli atau tidak, langsung ke radio kesayangan Anda atau bisa WhatsApp ya untuk pesan di 08 77 90 300. Sekali lagi di 08 77 90 300. Satu pertanyaan lagi Pak Nyoto. Yup. Apakah Ziman bisa dikonsumsi untuk ibu hamil dan menyusui? Ini dari Diana Nazwa di Janti, Jogja. Ya, jadi memang kalau ibu hamil yang sedang menyusui, kita pola makan itu paling penting apa yang harus kita hindari? Makanan yang mengandung bahan kimia. Jadi kalau kita berobat pun ke dokter pasti dikasih obat-obat yang efek kimianya itu rendah. Nah, Ziman itu bukan obat, jadi harus digarisbawahi tebal-tebal ya. Ziman itulah nutrisi saripati makanan yang kandungannya ada mengkudu, kemudian ada noni sama aja ya. Ada delima, ada kulit manggis, ada cinnamon, ada pegagan yang semuanya herbal. Jadi kalau kita konsumsi buat ibu hamil, bagus-bagus aja ya. Konsumsinya berapa? Ya nggak masalah, dikit-dikit juga Pak, nggak apa-apa deh. 5 tetes pagi, 5 tetes malam misalnya, untuk menjaga kualitas kesehatan kita. Karena kalau ibunya nggak pernah sakit, pasti bayinya juga normal. Iya, sehat. Cuma kalau ibunya sakit-sakitan sampai nggak makan berhari-hari, ya pasti bayinya juga keluarnya kurang gizi. Kalau kurang gizi, stunting, ya gimana mau pinter? Mau disekolahin ke profesor juga stunting, nggak otaknya nggak berkembang. Kenapa? Ibunya sakit-sakitan terus waktu hamil. Nah, bagaimana ibunya itu biar tidak sakit-sakitan waktu hamil? Gizinya bukan sekedar gizi mikro, tapi bukan gizi makro, tapi gizi mikronya tercukupi. Ya udah pakai Ziman 5 tetes pagi, 5 tetes malam juga nggak masalah. Tapi saya pengen ngirit Pak, ya nggak apa-apa, yang penting diminum 5 tetes, mau tidur pun boleh. Jadi tidurnya lelap, istirahatnya cukup, ya bayinya juga senang dong kalau ibunya sehat. Iya pasti. Nah ini ibunya udah makanannya nggak bergizi, mau minum Ziman mikir 10 kali, aduh gimana kita punya anak, aduh saya stres sama orang yang nggak peduli kesehatan janin gitu ya. Karena pembentukan kesehatan bayi, anak kita mau cerdas, anak kita mau jenius, itu bukan pas udah keluar jadi bayi. Waktu dalam kandungan kita makan makanan bergizi nggak? Makanan yang proteinnya terbaik, makanan yang mengandung yang minyak ikan DHA, EPA ya kan. Terus kita konsumsi makanan yang mengandung zat besi. Jadi vitamin nutrisinya tuh banyak. Jadi pas kita lahir anak kita sehat, segar, bugar, tidak cacat dan bisa cerdas. Karena pembentukan otaknya optimal. Nah waktu hamil makannya cuma nasi sama kerupuk. Ya boro-boro minum Ziman ya kan. Terus kurang gizi, ya anak kita bagaimana mau lahir juga pasti itu banyak kelemahannya pasti. Pembentukan janin itu pada saat dalam kandungan. Jadi kalau dalam kandungan konsumsi makanan yang paling bergizi, sebergizi-gizinya deh. Minum Zimannya juga kalau bisa syukur-syukur nggak ngirit-ngirit. Bisa minimal 10 tetes pagi sama malam. Ya kan, jangan 1 tetes untuk 1 botol untuk 9 bulan ya kelamaan gitu. Jadi 1 bulan cuma 1 tetes. Iya makanya gitu itu dong. Kan ngirit-ngirit gitu. Jangan sampai segitunya maksud saya. Jadi kalau bisa
ya kalau orang ibu hamil pingin anaknya sehat, saya sih nggak cerita Ziman aja loh ya, ini komplit lengkap. Kita mesti banyak konsumsi vitamin, misalnya zat besi, vitamin A, vitamin B, terus juga minyak ikan, terus juga yang mengandung DHA, EPA, terus banyak kita konsumsi makanan juga yang berprotein ikan-ikanan, ya kan? Itu yang paling penting. Oke, dan yang paling penting adalah konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur. Kalau beli jangan nanggung-nanggung, jangan cuma 1, 2, 3 sekaligus 10 botol ya. Langsung deh datang ke radio kesayangan Anda atau bisa pesannya via WhatsApp di 087790.300. Sekali lagi di 087790.300. Belinya jangan nanggung-nanggung. Daripada bolak-balik sekaligus aja belinya 10 botol ya. 5 tetes di bawah lidah. Kalau yang sudah menahun penyakitnya 10 tetes di bawah lidah. Oke, berhubung waktunya sudah habis, kalau gitu kita pamitan Pak Nyato. Sampai ketemu lagi, kiat sehat awet muda selamanya. Oke, ketemu lagi minggu depan. Saya Saharun pamit. Pak Nyato pamit. Dah. Baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.